Akhirnya Sukma tahu kalau Saleha adalah istrinya Azam atau Dewangga anaknya. Dan Sukma juga meminta Saleha untuk mempertemukan dia dengan Dita. Dan tentu Saleha akan membantu Sukma untuk melabrak Dita. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang kembali tayang esok hari tanggal 30 Juli 2024. Wah, udah nggak kerasa ya guys ya, udah 3 hari nih kita nggak nonton Saleha. Pastinya benar-benar kangen banget ya dengan kelanjutan sinetron Saleha ini. Dan pastinya kita tuh juga penasaran nih gimana ya setelah ini alur ceritanya, akankah semakin seru atau malah semakin membosankan? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Nah, seperti yang kita tahu kalau di akhir episode sebelumnya kita melihat kalau pada akhirnya Sukma yang merupakan ibu kandung dari Azam atau Dewangga dan Dani ternyata mengenal masa lalunya ibu kandung Saleha, yaitu Ibu Arini. Jadi ternyata Sukma ini adalah salah satu sahabat karib atau sahabat baik dari Ibu Arini. Dan tentu Pak Darmawan pun juga mengenal Ibu Sukma ini. Nah, jadi entah kenapa melihat Ibu Sukma yang sebaik itu, kemudian Dani juga ya baik banget juga ya sepertinya orangnya, dan sangat sayang juga sama ibunya, membuat Mimin tuh jadi yakin kalau nanti Sukma dan Dani ini akan menjadi penggantinya Azam untuk melindungi Saleha. Karena kalau dipikir-pikir, jika takdir mempertemukan Azam dengan Dani dan Ibu Sukma sebelum dia meninggal dunia, ya tentu akan sulit nantinya bagi Ibu Sukma dan Dani untuk melabrak dan menghabisi atau bisa jadi ya memenjarakan Ibu Dita. Tapi jika sekarang Azam meninggal dunia, kemudian jika Ibu Sukma juga mengetahui nantinya kalau Azam atau Dewangga anak kandungnya meninggal dunia gara-gara Ibu Dita, nah tentu gampang sekali bagi Bu Sukma untuk membalaskan dendamnya kepada Ibu Dita. Terlebih lagi kan sekarang Bu Dita benar-benar dalam keadaan yang miskin banget ya guys ya. Udah nggak kerja, males buat kerja juga. Ditambah lagi Gania juga harus kuliah, disuruh cuti nggak mau. Pak Ramdhani juga gajinya kecil banget, tidak bisa menghidupi kebutuhan keluarga dia. Jadinya pasti Bu Dita ini ya mau nggak mau ya harus menerima karma dan hukuman atas apa yang sudah dia lakukan kepada Azam dan Saleha. Ditambah lagi Mimin sangat amat yakin kalau Ibu Sukma ini sangat amat menyayangi Saleha juga nih nantinya. Apalagi jika nanti dia tahu kalau Saleha yang selalu ada untuk Azam atau Dewangga sebelum dia meninggal dunia. Saleha yang menemani masa-masa pengobatannya Azam, kemudian Saleha juga yang melepaskan Azam sampai Azam meninggal dunia dalam keadaan yang damai. Dan tentu hal ini akan membuat Bu Sukma ya tentu semakin berterima kasih lah kepada Saleha ini. Tapi jangan sampai nanti Ibu Sukma malah menjodohkan Dani dengan Saleha ya guys ya. Karena walau bagaimanapun Saleha kan cuma untuk Nando nih. Jangan sampai setelah ini karena kasihan sama Saleha dan karena sayang sama Saleha, kemudian ditambah lagi dengan dia yang berhasil juga menyadarkan Pak Darmawan kalau Rianti itu sebenarnya bukanlah wanita yang baik, tapi memang sebenarnya menusuk Arini dari belakang dan membuat Arini meninggal dunia juga di saat dia melahirkan Saleha. Jadi membuat Pak Darmawan tuh hubungannya jadi baik dengan Ibu Sukma dan membuat Pak Darmawan jadi berpikir kalau sebaiknya Saleha ini dinikahkan dengan Dani saja, karena setidaknya Ibu Sukma ini juga orang yang baik, sudah dikenal oleh Pak Darmawan juga dari dulu. Ditambah lagi Ibu Sukma juga merupakan salah satu sahabat dekat Ibu Arini. Jadi ya pastinya semakin besar kemungkinan untuk Pak Darmawan
menginginkan Saleha menikah dengan Dani. Ditambah lagi nanti kalau Pak Darmawan tahu ternyata yang membuat hidup Saleha itu jadi hancur gara-gara berawal dari penculikan yang dilakukan oleh Nando. Nah, jadi semakin makin deh tuh Pak Darmawan jadi tidak menyukai Nando. Nah, jangan sampai kayak gitu juga ya sebenarnya ya yang kita harapkan. Jadi ya mudah-mudahan saja setelah ini jangan sampai dengan kehadiran Ibu Sukma yang baik ini malah membuat Pak Darmawan jadi oleng untuk menikahkan Saleha dengan Dewangga. Kemudian di sisi lain ya emang sih sekarang itu Nando sulit juga ya untuk bersikap karena kan sebelumnya dia juga sudah membuat Isabella ini ya menderita juga setelah dekat dengan dia. Banyak sekali tangisan dari matanya Isabella dan itu tuh penyebabnya ya gara-gara Nando, ditambah lagi yang berakhir di episode kemarin dengan Isabella yang terluka di saat dia berusaha untuk menyelamatkan Ibu Heni dari kebakaran di pasar. Nah, ini nih yang membuat Nando tuh jadi semakin sulit untuk berpisah dengan Isabella, ditambah lagi dengan Isabella yang selalu saja terluka gara-gara dia, membuat Bu Siska pasti nantinya bakalan ngedesek Nando terus. Ditambah lagi Ferdi yang berusaha untuk menghabisi Saleha juga. Dia kesal dengan Saleha yang selalu saja membuat Nando jadi oleng terus dan membuat si Isabella jadi tersakiti terus-terusan gara-gara Nando lebih memikirkan Saleha daripada Isabella. Nah, jadi ini nih yang bikin kita tuh jadi takut juga jika Nando berusaha untuk selalu dekat dengan Saleha karena pada akhirnya Saleha lagi yang menderita. Sebenarnya kan ya gampang aja ya. Isabel kan udah tahu tuh gimana perasaannya Nando terhadap Saleha dan gimana perasaan Nando terhadap dia juga. Dan harus sadar diri juga, udah tahu Nando sayangnya sama Saleha. Dia juga melihat sendiri gimana usahanya Nando untuk selalu ada untuk Saleha. Tapi Isabella ini masih saja berusaha untuk dekat-dekat dengan Bu Heni, selalu saja cerita sama Bu Heni, dan membuat Bu Heni pun ya pastinya bakalan kebingungan juga. Coba aja kalau Isabella ini cuek, gak deket-deket sama Bu Heni, ya pastinya ya bakalan gampang juga bagi Bu Heni untuk melihat kebaikannya Nando kepada Saleha dan ya perubahannya Nando juga karena memang ingin fokus gitu sama Salehanya. Nah, kemudian nih di episode selanjutnya kita akan melihat bagaimana Saleha yang kembali menderita nih guys. Karena apa coba? Ya gara-gara siapa lagi kalau bukan gara-gara si nenek lampir Dita. Seperti yang kita tahu kan kalau Dita udah gak punya lagi tuh orang yang bisa dia manfaatkan untuk membuat hidupnya itu ya jadi bisa ada uang terus setiap harinya. Karena kan Azam yang biasanya memberikan uang kepada ibu dan keluarganya, tapi sekarang Azam kan udah meninggal dunia. Jadi satu-satunya jalan untuk bisa membuat si Dita ini mendapatkan uang ya dari Saleha. Dan melihat Saleha yang cuma jadi ojol doang membuat si Dita ini merasa tidak cukup lah tentunya. Uang belanja aja setiap harinya ngutang terus dan gak mungkin Saleha bisa menutupi setiap harinya. Dan ya sekarang pastinya Dita jadinya memutar otak gimana caranya biar dia bisa mendapatkan uang yang lebih untuk menghidupi kebutuhan dia dan keluarga. Dan ternyata piciknya dia memikirkan hal yang benar-benar di luar dugaan nih guys. Dia mendatangkan seorang lelaki atau bisa dibilang kakek-kakek tua yang kaya raya dan ingin dinikahkan nih dengan Saleha. Kurang ajar banget ya guys ya. Padahal dia tahu kalau masa idahnya Saleha ini belum berakhir, tapi gara-gara dia kepepet karena butuh uang, jadi dia tega seolah menjual Saleha kepada lelaki tua ini agar nanti lelaki tua tersebut ya bisa menikahi Saleha dengan syarat bisa menghidupi keluarganya Dita juga. Kurang ajar banget kan. Makanya kita tuh jadi benar-benar kesel sebenarnya sama Dita ini. Dan berusaha sekali nih kita berdoa ya guys ya agar Ibu Sukma secepatnya bisa memenjarakan si Dita ini atas kasus yang sudah dia lakukan selama ini. Yang pertama pencurian Azam atau Dewangga. Kemudian dia memperlakukan Azam
seperti budak. Dia meminta Azam untuk menghidupi kebutuhan dia dan keluarga. Kemudian di hari kematiannya Azam juga dia mengacau di makamnya Azam dan membuat keributan, dan tentu hal ini membuat Ibu Sukma sebagai ibu kandungnya Azam merasa tidak terima. Jadi ya secepatnya aja nih, mudah-mudahan saja Saleha bisa membawa Ibu Sukma untuk bertemu dengan Ibu Dita, dan kalau bisa tuh si Saleha juga ikutan bantu ngelabrak Bu Dita deh, agar ya mau gimana pun kan Bu Dita ini benar-benar sangat amat kriminal dan jahat banget ya, 11-12 lah dengan Rianti. Jadi ya kita berdoa aja semoga nenek-nenek lampir dua orang ini dengan hadirnya Sukma bisa membuat mereka takut dan membuat kejahatan mereka di masa lalu tuh jadi bisa terbongkar. Ditambah lagi sekarang sepertinya Dani juga bakalan jadi orang terdekatnya Saleha juga. Karena kan walau bagaimanapun kebaikan Dani mungkin akan mirip dengan Azam yang membuat Saleha jadinya merindukan kehadiran Azam dari sosok si Dani ini. Tapi jangan sampai ya Saleha, nanti Saleha jadi deket sama Dani dan malah lupa sama Nando. Jangan sampai seperti itu juga, karena nah di episode selanjutnya kita juga akan melihat Saleha yang bakalan kaget banget, karena Dani ini kan nyari-nyari Saleha ya, karena itu adalah keinginan dari mamanya, ingin mempertemukan kembali Saleha dengan mamanya. Dan nanti Bu Sukma juga akan menceritakan tentang masa lalunya Bu Arini kepada Saleha. Dan kemudian di saat Dani menemukan Saleha, tentu Saleha bakalan kaget banget dan dia menyangka kalau itu adalah Azam. Tapi mudah-mudahan saja ini semua juga akan bisa terselesaikan. Nanti Saleha akan menceritakan kalau dia itu sebenarnya adalah istri dari Azam yang sangat amat mirip dengan Dani. Dan pada akhirnya Ibu Sukma tahu deh kalau Saleha itu adalah menantunya. Nah udah gak sabar banget itu semua terjadi ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.